Bab 226. Hubungi Kak Liu Shikun tidak berani terlibat, begitu pula Fang Changsheng. Dia sangat marah sehingga dia ingin menghancurkan real estate Shenghua sekarang. Dia telah mencoba sekali tetapi gagal, dan sekarang semakin bertekad untuk menghancurkan Shenghua. Butuh waktu hampir seminggu sebelum masalah ini teratasi. Selama minggu ini, Shenghua Real Estate bukan satu-satunya perusahaan yang berada di tengah masalah. Keluarga Gao, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar orang terkaya di kota F, harus menutup 3 restoran atas namanya karena sanitasi yang buruk. Reputasinya rusak parah. Dan keluarga Su, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar, tiba-tiba berhenti bekerja sama dengan cabang real estate Dongheng di kota F, dan yang terakhir kehilangan banyak uang. Wu Lianqin, yang menjabat sebagai presiden, bahkan diturunkan jabatannya. Kota F sangat menderita dalam minggu ini. Guning langsung mengetahuinya ketika dia mendengar bahwa keluarga Gao, keluarga Su, dan keluarga Wu terlibat. Su-anya berasal dari keluarga Su, dan dia membalas dendam pada Gao Yuchen dan Wu Xinyu. Su-anya tidak tampak seperti gadis biasa saat Guning pertama kali bertemu dengannya. Namun yang mengejutkannya, keluarga Su-anya ternyata sangat berpengaruh. Keluarga Su menduduki peringkat kedua dengan aset 4 miliar yuan dalam daftar orang terkaya di kota F. Guning juga terkejut mendengar bahwa Wu Xinyu adalah putri Wu Lianqin. Hauran dan yang lainnya juga memiliki gagasan yang sama bahwa Su-anya bukanlah gadis biasa, dan semua berita itu tidak mungkin hanya kebetulan. Meski mereka semua tercengang dengan identitas asli Su-anya, mereka semakin penasaran untuk mengetahui reaksi Gao Yuchen setelah dia mengetahui mantan pacarnya yang biasa-biasa saja itu berasal dari keluarga Su. Dia pasti sangat menyesal. Tidak ada yang menyalahkan Su-anya atas balas dendamnya, karena dia bisa saja terbunuh hari itu. Meskipun Gao Yuchen tidak melakukannya dengan sengaja, dia memang telah menyakiti Su-anya, dan keluarga Su tentu saja akan menghukum keluarga Gao. Dan keluarga Wu juga menderita. Pada Kamis malam, Guning memutar nomor. Seseorang menjawabnya setelah sekian lama. Suara laki-laki yang dingin terdengar. Siapa itu? Kak, ayo buat kesepakatan. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiahnya. Guning berkata dengan jelas dan tanpa penundaan saat dia mengenali suara Kak. Benarkah? Beritahu aku ada apa? Kak penasaran. Saya bisa menyembuhkan kaki Anda, dan Anda bisa melepaskan kursi roda, berjalan seperti pria normal. Namun, saya tidak bisa menjanjikan kaki Anda akan sama persis seperti dulu. Apa? Mendengar itu, Kak kaget. Dia lebih terkejut bahwa dia menyadari bahwa kakinya lumpuh daripada dia mampu menyembuhkan kakinya, karena hanya sedikit orang yang mengetahui rahasianya. Bagaimana dia tahu tentang hal itu? Namun, selama dia bisa menyembuhkan kakinya, dia tidak keberatan bagaimana dia mengetahui rahasianya. Sementara itu, dia masih ragu apakah dia benar-benar mampu melakukannya. Dia tidak peduli jika kakinya belum pulih sepenuhnya. Dia hanya ingin berjalan lagi. Kak berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, dan bertanya, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan kakiku? Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu bisa mencobanya, dan kamu akan tahu. Saya dapat memberikan pengobatan utama kepada Anda terlebih dahulu. Jika berhasil, Anda bisa mengambil keputusan, kata Guning. Kedengarannya bagus. Apa tujuanmu? Tanya Kak, bekerjalah untukku selama setahun, dan bantu aku menyelidiki apapun yang kuinginkan. Aku tidak akan membuatmu mengancam keselamatan negara ini, atau menyelidiki rahasia negara. Saya hanya akan menghadapi musuh saya, kata Guning. Tentu, selama kamu bisa menyembuhkan kakiku, aku akan bekerja untukmu selama setahun, jawab Kak dengan sigap. Guning telah mencapai sasarannya. Yang dia inginkan hanyalah berjalan seperti pria normal. Dia ingin mengunjungi banyak tempat di dunia ini, dan menyelesaikan daftar keinginannya. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda ini. Meskipun dia meragukan kemampuan Guning, dia tidak mau melewatkan kesempatan apapun. Di mana kita harus bertemu? Tanya Kak. Dia terdengar tenang, tapi sebenarnya dia tidak sabar. Saya tinggal di kota F. Kita bisa bertemu dimanapun Anda mau, kata Guning demi kondisi Kak. Saya di kota D. Dia tidak mau pergi jauh. Kota D adalah kota tingkat pertama, dan merupakan salah satu kota paling maju di negara ini. Hanya butuh 2 jam untuk terbang ke kota D dari kota F, aku akan mengunjungimu pada hari Sabtu.
Kalau begitu aku akan meneleponmu, kata Guning lalu mereka menutup telepon. Pada hari Jumat, Su Anya mengundang Guning dan teman-temannya untuk makan bersama. Guning mengerti bahwa Su Anya ingin merayakan kesuksesan balas dendamnya. Dan berteman dengan Su Anya bukanlah hal yang buruk, jadi Guning setuju. Namun, Su Anya dihentikan oleh Gao Yuchen dan Wu Xinyu saat dia meninggalkan sekolahnya. Su Anya, apakah kamu terlibat dalam masalah keluarga Gao dan keluarga Wu? Wu Xinyu bertanya dengan marah. Rupanya, setelah keluarga Gao dan keluarga Wu satu persatu menghadapi masalah, Gao Yuchen dan Wu Xinyu mencurigai Su Anya. Mereka tidak percaya bahwa Su Anya memiliki kemampuan, tetapi mereka juga tidak percaya bahwa itu hanya suatu kebetulan. Selain itu, Gao Yuchen dan Wu Xinyu tidak dapat menerima kenyataan bahwa Su Anya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Su. Meski mereka belum mendapatkan jawaban pasti, Gao Yuchen benar-benar menyesal sekarang. Sekalipun Su Anya bukan sosok penting dalam keluarga Su, ia juga bukan gadis biasa. Selama dia bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga Su, keluarganya bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Tentu saja saya terlibat. Dan Anda harus bersyukur bahwa saya tidak tertabrak mobil hari itu, atau semuanya tidak akan sesederhana sekarang. Su Anya mengaku dengan sigap. Anya, aku minta maaf atas perbuatanku. Itu semua salahku. Saya membuat kesalahan saat bersama Wu Xinyu. Kamu satu-satunya gadis yang aku suka. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Gao Yuchen segera memohon. Gao Yuchen, kamu, Wu Xinyu langsung marah. Bab 227, memprediksi kecelakaan mobil. Su Anya malah tertawa bahak. Hahaha. Gao Yuchen, apakah kamu idiot atau apalah? Saya tidak bodoh. Bukankah kamu mencampakkanku karena aku gadis biasa padahal dia berasal dari keluarga super kaya? Aku tahu bahwa aku seharusnya tidak menyembunyikan identitas asliku ketika aku masih menjadi pacarmu, tapi justru karena itu, aku bisa mengetahui jati dirimu. Anda hanyalah seorang munafik yang egois. Anda sekarang memohon kepada saya untuk memberi Anda kesempatan hanya karena latar belakang saya. Setelah itu, Su Anya mengabaikan Gao Yuchen dan Wu Xinyu, berjalan lurus ke samping mereka. Meski marah atas balas dendam Su Anya, mereka tidak berani melakukan apapun karena identitas aslinya. Tanpa ragu, Wu Xinyu menampar wajah Gao Yuchen dengan suara keras. Gao Yuchen, kita putus sekarang. Wu Xinyu ingin menjadi pacar Gao Yuchen karena latar belakangnya juga, tapi keluarga Wu juga tidak lemah, dan dia punya banyak pilihan. Dia sangat bangga dan tidak tahan dengan penghinaan. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Pada akhirnya, Gao Yuchen kehilangan kedua gadis itu. Saat makan malam, Su Anya memberitahu teman-teman barunya tentang identitas aslinya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang merasa terkejut. Mereka juga tidak menyanjung Su Anya hanya karena latar belakangnya, karena mereka adalah teman sejati. Su Anya juga bukan gadis yang sombong dan dia membenci kemunafikan. Karena mereka sekarang berteman, mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan setara. Malam yang sama di kota G, di klub yang bising, lampu warna-warni bersinar. Pria dan wanita dengan gilanya berputar-putar di lantai dansa. Udara penuh dengan hasrat dan kemewahan. Li Shenzhen, Su Jing, Lin Wenchong dan Yuan Shen termasuk di antara mereka. Lin Wenchong dan Yuan Shen telah memaksa Li Shenzhen dan Su Jing berhubungan seks dengan mereka 3 kali dalam minggu ini. Li Shenzhen dan Su Jing selalu disiksa. Butuh waktu lama dan menyakitkan bagi mereka untuk pulih. Namun, begitu mereka pulih, Lin Wenchong dan Yuan Shen akan memanggil mereka lagi, dan hari ini adalah yang keempat. Rencana Li Shenzhen untuk membunuh Lin Wenchong dan Yuan Shen masih belum jelas, karena tidak ada yang mengambil tugas ini. Selain itu, Li Shenzhen tidak mengenal banyak orang yang dapat membantu. Meskipun dia ingin Lin Wenchong dan Yuan Shen mati sekarang, dia tidak ingin terlibat secara pribadi. Jadi dia tidak melakukan apapun ketika dia punya kesempatan untuk membunuh mereka sebelumnya. Li Shenzhen dan Su Jing bahkan mencoba menghapus video di ponsel mereka, tetapi video itu diketahui. Lin Wenchong dan Yuan Shen juga memberitahu mereka bahwa mereka memiliki salinan video tersebut. Li Shenzhen dan Su Jing sangat marah, tapi juga tidak berdaya. Yang lebih parahnya adalah Lin Wenchong dan Yuan Shen memaksa mereka menggunakan narkoba, dan lambat laun mereka menjadi kecanduan. Sementara itu, keinginan mereka untuk membalas dendam mulai memudar. Li Shenzhen menelepon Qin Yifan beberapa hari yang lalu.
Dia bertanya padanya apakah ada kemungkinan mereka bisa bersama, tapi Qin Yifan tetap menolaknya seperti biasa. Dia benar-benar patah hati kali ini, dan mulai menjalani kehidupan seksualnya dengan liar. Li Zhenzhen tidur tidak hanya dengan Lin Wenchong dan Yuan Shen, tetapi juga dengan pria lain. Keluarganya merasakan ada yang tidak beres dengan Li Zhenzhen, karena dulu dia selalu keluar pada siang hari, namun sekarang dia tidak pernah kembali ke rumah sampai hari sudah larut, atau dia hanya keluar sepanjang malam. Dan dia tidak pernah pulang ke rumah tanpa mabuk. Saat itu sudah jam 12 pagi. Li Zhenzhen masih bermain-main dengan gila-gilaan di bar dan dia tidak menjawab panggilan orang tuanya, yang mana sangat mengkhawatirkan keluarganya. Orang tua Li Zhenzhen dan kakak laki-lakinya Li Zhenyu masih terjaga, duduk di ruang tamu. Ayah Li Zhenzhen tampak kesal sambil memegang ponsel di tangannya. "Zhenyu, apa yang terjadi dengan adik perempuanmu? Dia benar-benar berubah." Mereka mengira Li Zhenzhen sudah dewasa sekarang, dan mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadinya. Namun, dia berperilaku semakin liar dan tidak terkendali. "Saya tidak begitu jelas mengenai hal itu. Mungkin karena Qin Yifan menyukai gadis lain, dan dia tidak bahagia," kata Li Zhenyu. Mendengar itu, orang tua Li Zhenzhen hanya bisa menghela nafas. Meskipun mereka semua berharap Li Zhenzhen bisa menikahi Qin Yifan, Qin Yifan tidak menyukai Li Zhenzhen dan juga tidak mau menikahinya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka mengganggu keluarga Qin karena hal itu akan menjadi hal terakhir yang ingin dilihat keluarga Li. Guning terbang ke kota di pagi-pagi sekali pada hari Sabtu. Namun, saat Guning sedang dalam perjalanan ke kota D, Leng Xiaoting tiba di kota F pada waktu yang sama. Dia berencana untuk mengejutkannya, tetapi teleponnya dimatikan. Leng Xiaoting berpikir mungkin Guning tidak ada di kota F. Dia punya perusahaan di kota G dan sering pergi ke kota G, jadi Leng Xiaoting menduga Guning mungkin berada di kota G. Dia belum yakin. Jadi dia tidak terbang ke kota G secara tiba-tiba. Mungkin juga ponsel Guning mati. Sekitar jam 11 pagi, Guning tiba di bandara di kota D. Dia tidak menyadari bahwa Leng Xiaoting telah meneleponnya sampai dia menghidupkan teleponnya nanti. "Hai, kamu di mana sekarang?" Leng Xiaoting bertanya begitu dia menjawab panggilan Guning. "Saya di kota D sekarang, dan saya baru saja turun dari pesawat," jawab Guning. "Saya baru saja tiba di kota F," kata Leng Xiaoting. Dia terdengar sedikit kesal. "Apa?" Guning terkejut. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Saya ingin mengejutkan Anda," kata Leng Xiaoting dengan perasaan kecewa. Guning tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tergerak. "Tunggu aku di kota F. Aku akan kembali besok pagi." "Baik," jawab Leng Xiaoting. Setelah itu, Guning menelepon Ka untuk membuat janji dengannya. Ka dan Guning akan bertemu di sebuah resort eksklusif bernama Kuanlin Resort. Meskipun Guning belum pernah ke sana, dia pernah mendengar dan membaca berita tentangnya di internet. Itu adalah resort yang indah dengan pemandangan alam yang luar biasa. Dan itu adalah tempat yang aman bagi para selebriti untuk bertemu, makan, atau berdiskusi bisnis. Hanya orang kaya atau penguasa yang mampu membiayainya. Guning tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dimiliki Ka, tapi dia tahu bahwa Ka jauh lebih kaya darinya. Dalam perjalanan menuju resort dari bandara, sebuah gambar kembali muncul di depan mata Guning. Sebuah truk besar berwarna merah tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak Caine hitam ke pagar pembatas jalan raya. Caine hitam tersebut terjatuh dari jalan setinggi 10 meter dan hancur berkeping-keping hingga mengakibatkan 3 orang yang berada di dalam mobil di lokasi terbunuh. Hati Guning menegangkan. Karena dia bisa melihat gambar itu pasti ada secara pasti dengan dia, dan dia harus mencegah hal itu terjadi. Bab 228. Pembunuhan. Tak lama kemudian, Guning memperhatikan bahwa sebuah truk besar berwarna merah melaju di depannya tidak jauh dari situ. Dia memeriksa piringnya, dan piring itu tetap sama dengan yang terlihat di gambar di depan mata gioknya. Dia segera menggunakan mata gioknya dan melihat Caine hitam melaju tepat di depan truk besar itu. Ada jarak sekitar 10 meter antara kedua mobil itu, dan truk besar itu melaju kencang. Jaraknya masih 1000 meter dari jalan raya. "Hei, bisakah kamu mengemudi lebih cepat dan mengejar Caine? Itu mobil temanku," Guning mendesak pengemudi itu dan membaringkannya. "Tentu saja." Sopir itu setuju dan segera mempercepat.
Meski pengemudinya melaju kencang, namun tetap sulit mengejarnya karena mereka semua melaju dengan kecepatan tinggi. Mengapa truk besar itu melaju begitu cepat? Ini sudah melebihi batas kecepatan dan mendekati Cheyenne. Kalau tidak segera melambat, bisa berbahaya, keluh sang pengemudi. Mendengar apa yang dikatakan sopir taksi, Guning mengerutkan kening. Bahkan supir taksi pun tahu bahwa berbahaya jika truk besar tidak melambat. Lalu mengapa pengemudi truk besar tetap melakukannya, bahkan mempercepatnya? Truk besar itu pasti sengaja melakukannya. Mengapa? Apakah itu pembunuhan? Meskipun Guning tidak yakin tentang hal itu mungkin saja terjadi, karena truk besar itu berperilaku aneh. Jalan raya ada tepat di depan mata mereka, dan Guning merasa sangat cemas. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Hentikan mobilnya sekarang. Saat truk besar itu hampir menabrak Cheyenne, Guning memerintahkan sopir taksi untuk segera berhenti. Sopir taksi secara mendasar menginjak rem tanpa ragu. Guning segera keluar dari mobil, tetapi pada saat itu, truk besar itu menabrak Cheyenne, dan Cheyenne menabrak pagar pembatas dengan cara yang tidak terkendali. Jika Cheyenne langsung merobohkan pagar pembatas, ia tidak akan jatuh, tapi ia sudah terguling melewati pagar pembatas, dan pasti akan jatuh. Guning segera berlari ke Cheyenne. Saat sebagian Cheyenne telah melewati pagar pembatas, Guning menangkap salah satu rodanya yang masih berada di sisi aman pagar pembatas. Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk meningkatkan kekuatan dan menstabilkan mobil. Kedua roda belakang mobil terpaksa tersangkut di pagar pembatas. Namun, itu tetap saja sangat berbahaya. Jika Guning tidak cukup kuat untuk menahannya, ia akan tetap terjatuh. Kekuatan Guning terbatas, dan dikonsumsi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Jika orang-orang di dalam mobil tidak dapat segera diselamatkan, mobil tersebut akan tetap jatuh saat Guning kehilangan dukungan dari kekuasaan. Semua orang di sekitar terkejut dengan pemandangan itu. Betapa kuatnya gadis ini. Dan dia harus sangat berani mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengejar kemudi. Dia bisa jatuh juga. Karena kecelakaan itu, semua mobil di belakang mereka berhenti, dan beberapa pria berhati hangat datang membantu Guning satu persatu. Namun, mereka semua hanya bisa menstabilkan mobil, dan tidak mungkin mereka menariknya kembali. Mereka membutuhkan derek. Ada yang menelpon polisi, ada pula yang menelpon ambulans, ada pula yang sibuk mengambil gambar dan video pemandangan tak biasa tersebut. Sepotong berita segera muncul di internet, sebuah kecelakaan mobil di jalan raya di kota D. Seorang gadis pemberani dan kuat menangkap kemudinya. Gambar terlampir. Gambar pertama adalah Guning memegang kemudi sendirian, dan di gambar kedua, banyak yang pergi membantu Guning menarik bagian belakang mobil, tetapi wajah mereka tidak terlihat jelas karena jarak yang jauh. 2/3 dari Cheyenne terjatuh melewati pagar pembatas, dan sangat mungkin terjatuh. Jadi tidak ada yang mengira itu adalah pertunjukan dan Guning sengaja menarik perhatian orang. Sebaliknya, mereka semua tercengang dengan keberanian dan kekuatan Guning. Ya Tuhan! Bagaimana dia melakukannya? Menurutku dia bukan manusia biasa. Dia mampu memegang kemudi dan menstabilkan mobil tepat waktu. Memang. Itu luar biasa. Berita tersebut menjadi viral di internet dan menimbulkan sensasi dalam waktu singkat. Ketika seorang pegawai pemerintah melihat plat mobil di gambar tersebut, dia terkejut dan langsung menghubungi nomor pribadi wali kota. Wali kota pun kaget mendengar kabar tersebut. Ia segera mengambil mobil, langsung menuju ke lokasi. Selain itu, ia juga menelepon Direktur Departemen Keamanan Umum serta Departemen Pemadam Kebakaran dan Kepala Rumah Sakit Pusat. Tampaknya orang-orang di Cheyenne sangatlah penting. Namun, orang banyak belum mengetahui hal itu. Sekitar 10 menit kemudian, pemadam kebakaran tiba dan segera melakukan penyelamatan. Ambulans tiba segera setelahnya. Saat Cheyenne ditarik kembali, Direktur Departemen Keamanan Publik serta Departemen Pemadam Kebakaran dan Kepala Rumah Sakit Pusat tiba satu persatu. Semua orang tercengang dan penasaran dengan identitas orang-orang di Cheyenne. Pemilik mobil pastilah sosok yang penting. Guning menghabiskan terlalu banyak tenaga, dan dia kelelahan, tenggelam ke tanah. Dia juga terkejut, tapi tidak punya tenaga untuk memikirkannya sekarang. Dia berencana untuk pergi dengan tenang, tetapi seorang perawat menemukannya dan segera memasukkannya ke dalam ambulans. Guning tidak bisa menolak sama sekali saat ini dan memutuskan untuk istirahat dulu.
Tanpa diduga, dia tertidur lelap setelahnya, dan melewatkan panggilan dari kakak sudah lama menunggunya, dan kehilangan kesabaran. Dia meneleponnya 2 kali dan dokter menjawabnya untuk kedua kalinya. "Nona Gu, saya sudah lama menunggumu. Di mana kamu sekarang?" Rupanya tidak senang. "Hai, gadis itu mengalami kecelakaan saat itu, dan dia sekarang berada di rumah sakit. Bolehkah saya mengetahui hubungan Anda dengannya?" kata dokter itu dengan sopan. "Apa? Dia mengalami kecelakaan?" Sangat mengejutkan. "Ya, ada kecelakaan mobil di jalan raya. Dia sedang tertidur lelap sekarang setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menarik kemudi mobil." Dokter mengira Ka adalah teman Guning, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. "Apa? Dia gadis yang menarik kemudi mobil?" Ka kagum. Sambil menunggu Guning, dia menjelajahi internet untuk menghabiskan waktu, dan dia juga membaca berita tentang kecelakaan itu. Yang membuatnya heran, gadis dalam gambar itu sebenarnya adalah Guning. Bab 229. Perawatan untuk Kakak sekarang sangat memikirkan Guning, dan bahkan lebih tertarik padanya. "Di rumah sakit mana yang dia rawat?" tanya Kak. Dia berencana mengunjunginya. Guning telah berjanji untuk menyelamatkan kakinya, jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Selain itu, apa yang dilakukan Guning telah mendapatkan kepercayaannya. "Rumah sakit pusat, ruang pasien V11, kata dokter. Suasana di ruang pasien VIP lainnya sangat suram. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang terbaring di kasur pasien. Dia memiliki sepasang mata yang tajam dan cerah, dan tidak berani menatap matanya. Pria itu juga memiliki aura kekuatan dan kedinginan, yang membuat takut orang-orang di sekitarnya. Wakil gubernur, pengemudi truk sudah ditahan, tapi buktinya belum kami dapatkan, kata seorang pria paruh baya dengan penuh hormat. Pria yang terbaring di terbaring pasien adalah wakil gubernur Provinsi D, Xiao Changchun. Dan pria paruh baya itu adalah Direktur Departemen Keamanan Publik, Fu Wenwu. Pasti Liu Guolai atau Zhao Feilong, kata pria lain berusia awal 40-an dengan marah. Dia adalah wali kota D, Jiang Bowen. Liu Guolai adalah wakil sekretaris komite partai provinsi di kota D, sementara Zhao Feilong adalah gubernur provinsi D. Zhao Feilong, Liu Guolai dan Xiao Changchun bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi penting, jadi mereka semua ingin menghancurkan kota tersebut. Doa lainnya. Meskipun Zhao Feilong dan Liu Guolai sekarang berada di posisi yang lebih tinggi dari Xiao Changchun, prestasi dan reputasi Xiao Changchun lebih baik dari mereka, sehingga mereka merasa terancam. "Oh, bagaimana kabar sopir, sekretaris Yang, dan gadis muda itu?" Xiao Changchun bertanya dengan hati-hati. Dia sekarang tampak lebih lembut. Truk besar itu menabrak mereka dengan keras, namun Xiao Changchun yang duduk di barisan belakang selamat karena sabuk pengamannya. Dia hanya terluka ringan, tetapi pingsan karena kekuatan tersebut. Sopir dan sekretaris yang baik-baik saja. Gadis muda itu hanya kehabisan energi, dan saat ini sedang tertidur lelap, kata Jiang Bowen. "Bagus, kita harus berterima kasih padanya," perintah Xiao Changchun. Meskipun menurutnya gadis itu tidak sederhana, dia tidak berniat menyelidikinya, karena dia baru saja menyelamatkan nyawanya. "Tidak masalah, tapi bagaimana caranya? Uang atau yang lainnya?" Jiang Bowen bertanya. "Beri dia 100.000 yuan sebagai hadiah dan hadiah atas keberaniannya," kata Xiao Changchun. "Uang mungkin merupakan hadiah yang paling praktis, dan tidak pantas bagi pejabat pemerintah untuk diberikan ke rumah atau mobil." "Tentu, saya akan segera mengaturnya," kata Jiang Bowen. Dia segera memanggil sekretarisnya untuk menanganinya. Guning membuka matanya, dan wajah muda yang tampan muncul di hadapannya. Dia ketakutan dan tiba-tiba duduk. "Kak, kenapa kamu ada di sini?" Kak merasa sedikit tidak puas dengan reaksi hebat Guning, tapi dia terkejut mendengar apa yang dikatakan Guning. Dia menyipitkan mata dan tampak berbahaya. "Apakah kamu mengenalku?" "Hanya sedikit orang yang mengetahui siapa dia." "Kenapa dia mengenalnya?" Guning segera menyesal mengatakan itu, tapi dia tidak bisa memberitahunya bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya dalam inkarnasi sebelumnya. Jika dia melakukannya, dia akan mengungkap rahasianya untuk terlahir kembali. Jadi Guning hanya bisa menjelaskan, "Saya sensitif terhadap suara dan saya baru saja mendengar suara Anda, jadi saya berasumsi bahwa itu pasti Anda ketika saya membuka mata."
Guning memang mendengar seseorang berbicara, tapi dia tidak yakin apakah itu Ka atau bukan. Jika Ka menyangkalnya, dia bisa mengarang alasan bahwa itu hanya kebetulan. Melihat Guning tenang, Ka memilih untuk mempercayainya, dan dia mengatakan sesuatu saat itu. Hei, kok kamu kuat dan berani menarik mobil dan mencegahnya jatuh? Ka bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena saya bersedia membantu orang lain dan saya penuh energi. Guning menjawab dengan tulus. Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam masalah, dia tidak bisa berdiam diri ketika melihat orang lain dalam masalah. Bagus, kata Ka, dan kapan kamu bisa menyembuhkan kakiku? Tanya Ka karena sudah tidak sabar. Kita bisa mencobanya sekarang, kata Guning. Dia berdiri mengambil botol kaca dari ranselnya. Ini obat yang telah aku siapkan untukmu. Minumlah dulu, dan aku akan membantumu memijat kakimu. Anda akan mulai merasakan sesuatu. Ka menatap apa yang disebut obat hitam di ketel kaca, dan mengerutkan kening dengan rasa tidak suka yang jelas. Apakah kamu yakin obat ini aman? Meskipun dia mempercayai Guning sampai batas tertentu sekarang, dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang asing. Dia datang menemuinya hanya karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan apapun. Jika Anda khawatir, Anda dapat meminta orang lain yang Anda percayai untuk bertindak sebagai saksi. Jika kamu dalam bahaya, dia bisa menangkapku, kata Guning santai, seolah dia tidak peduli. Ka juga tahu bahwa tidak ada hal baik yang terjadi tanpa risiko. Padahal, obat tersebut hanya obat biasa untuk meningkatkan kualitas tidur seseorang. Guning menggunakannya sebagai kedok, bagian utamanya adalah pijatan. Kuo Hao, ayo masuk, Ka memanggil seseorang di luar. Seorang pria muda langsung masuk, dan Ka memerintahkan, saya akan meminum obat yang dia berikan kepada saya. Jika saya dalam bahaya, Anda dapat menangkapnya dan menyerahkannya ke polisi. Bos, Kuo Hao prihatin. Ka mengabaikannya, membuka tutupnya, dan meminum obatnya. Baunya tajam dan rasanya tidak enak, tapi Ka meminumnya. Setelah itu, Guning membungkuk di depan kursi rodanya, dan memijat lututnya. Dia melakukannya secara acak, karena intinya adalah memasukkan kekuatannya ke kakinya. Dengan bantuan kekuatan tersebut, Ka segera merasa lebih nyaman, dan kakinya yang lumpuh mulai merasakan, yang sangat mengejutkan Ka, Guning melakukannya. Namun, tepat pada saat itu, Guning berhenti memijat. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuat Ka percaya pada kemampuannya. Bagaimana perasaanmu? Guning bertanya. Bos, bagaimana kabarmu? Kuo Hao juga bertanya dengan cemas. Saya pikir saya sudah pulih. Sangat senang. Bab 230. Kamu melakukannya dengan sengaja? Benar-benar? Kuo Hao juga bersemangat. Nona Gu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan kakiku sepenuhnya? Ka bertanya dengan sigap. Kami akan melakukan perawatan 3 kali dalam beberapa minggu. Otot Anda akan pulih untuk pertama kalinya, dan persendian Anda akan pulih untuk kedua kalinya. Ketiga, kamu akan bisa berjalan, kata Guning. Apakah aku sedang bermimpi? Tubuh Ka sedikit gemetar karena terkejut. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan baginya. Tidak, kata Guning dengan percaya diri. Baiklah, aku percaya padamu, dan aku akan bekerja untukmu selama 1 tahun, kata Ka, besar. Meskipun Guning yakin Ka akan setuju, dia akhirnya lega mendapatkan jawaban tegasnya. Ka mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Guning, senang bertemu denganmu. Kemudian, Guning memberikan kekuatan lagi ke kaki Ka untuk memulihkan ototnya. Kaki Ka kembali sadar, yang membuat Ka dan Kuo Hao merasa sangat bersemangat. Namun persendian kaki Ka masih rusak parah sehingga ia belum bisa berjalan untuk saat ini. Setelah perawatan pertama, Guning berkata, saya membutuhkan bantuan Anda sekarang. Tapi menurut saya ini bukan tempat yang baik untuk membahasnya di sini. Saya miskin sekarang. Mengapa kita tidak ngobrol dalam perjalanan ke restoran? Dia sudah lama tidak makan. Tentu saja, ayo pergi sekarang, setuju. Kemudian Kuo Hao mengemudikan kursi roda Ka diikuti oleh Guning, menuju keluar. Mereka harus memberitahu dokter terlebih dahulu sebelum berangkat. Namun, saat mereka meninggalkan ruang pasien, Jiang Bowen bertemu langsung dengan mereka dan menghentikan mereka. Baca bab terakhir di nov.bin.com saja. Hai, kamu akhirnya bangun. Kemana kamu pergi sekarang? Jiang Bowen bertanya pada Guning. Senang bertemu Anda, Wali Kota Jiang.
Saya baik-baik saja sekarang, dan saya akan memberitahu dokter saya sebelum saya pergi bersama teman-teman saya, jawab Guning. Dia tenang di depan Jiang Bowen. Kamu akan pergi? Jiang Bowen terkejut karena gadis muda ini tidak meminta apapun setelah apa yang telah dia lakukan. Meski begitu, kamu telah melakukan hal yang hebat. Kami belum memberi hadiah kepada Anda, kata Jiang Bowen. Dia mengamati Guning untuk melihat apakah dia benar-benar rendah hati. Guning tersenyum dan berkata, Wali Kota Jiang, saya melakukan atas keinginan saya sendiri, dan saya tidak akan meminta keseimbangan apapun. Namun, saya hanya berharap bisa menyelamatkan pejabat yang jujur dan jujur. Baiklah, Anda sangat baik dan rendah hati. Saya mengagumi Anda. Jiang Bowen memujinya dengan jelas. Namun, Anda telah mencapai prestasi luar biasa, dan Anda pantas mendapatkan penghargaan. Nah, bagaimana dengan ini? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, asalkan halal. Jika Anda membahas masalah di masa depan, Anda dapat meminta bantuan saya, kata Jiang Bowen sambil menyerahkan kartu namanya kepada Guning. Itu akan sangat bagus, Guning tidak menolak, dan mengambil kartu nama itu. Wali Kota Jiang, mohon jangan sampaikan saya terlibat dalam kecelakaan ini. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Kecelakaan mobil ini merupakan upaya pembunuhan. Jika si pembunuh tahu bahwa dia merusak rencananya, dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jiang Bowen juga menyadarinya, jadi dia setuju untuk melindungi Guning. Jangan khawatir. Saya akan menanganinya, kata Jiang Bowen kepada Guning. Terima kasih, kata Guning. Setelah itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Bowen. Wali Kota, saya pikir dia mungkin menginginkan bantuan Anda lebih dari sekadar hadiah, kata sekretaris Jiang Bowen di belakangnya setelah Guning pergi. Jiang Bowen memiliki pemikiran yang sama, tapi dia tidak peduli, dia menyelamatkan nyawa wakil gubernur. Dan kebaikanku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Memang benar, kehidupan Xiao Changchun jauh lebih penting daripada bantuan kecil. Jika Xiao Changchun terbunuh dalam kecelakaan mobil, sebuah kelompok berkuasa di dunia politik akan kehilangan tokoh penting. Jiang Bowen kemudian menambahkan, dia tidak meminta bantuan saya atas inisiatifnya sendiri. Menurutku dia gadis yang jujur, dan menerima bantuanku hanya karena dia tidak ingin menolakku. Selain itu, dia hanya berjanji akan memenuhi keinginan sah untuknya. Bahkan jika dia benar-benar meminta bantuan padanya suatu hari nanti, dia percaya bahwa tidak akan sulit baginya untuk menyelesaikannya. Sekretarisnya setuju dengannya. Mereka adalah politisi dan kita perlu berhati-hati. Kamu pasti melakukan itu dengan sengaja. Bahkan kamu memiliki pemikiran yang sama tentang Guning. Wali kota berhutang budi padanya, yang sangat berguna di masa depan. Ini tidak penting. Dia sendiri yang mengusulkannya, dan mengapa saya tidak menerimanya? Kata Guning. Ya. Aku terkejut kamu tidak meminta apapun setelah kamu menyelamatkan nyawa tokoh penting. Kamu mengagumi Guning atas apa yang telah dia lakukan. Dia sendiri mungkin tidak bisa begitu altruistik. Saya tidak membutuhkan dukungan mereka saat ini, jadi saya tidak meminta apapun. Namun, saya membutuhkan bantuan Anda, jadi saya menawarkan untuk menyembuhkan kaki Anda karena suatu alasan, kata Guning. Kata tercengang. Guning telah menyelamatkan Xiao Changchun secara gratis, tetapi memintanya bekerja untuknya selama setahun. Kamu merasa sedikit tidak senang, namun ia bahkan rela bekerja untuknya selama 2 tahun selama ia bisa menyembuhkan kakinya. Di ruang pasien VIP, Jiang Bowen melaporkan pembicaraannya dengan Guning kepada Xiao Changchun. Xiao Changchun juga percaya bahwa Guning adalah gadis baik yang mengambil kartu nama Jiang Bowen hanya karena dia tidak ingin menolak kebaikannya. Dan Jiang Bowenlah yang berjanji akan membantunya di masa depan. Xiao Changchun memiliki kesan yang baik terhadap Guning setelah kecelakaan ini. Bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan nyawanya. Dalam perjalanan ke resor Kuanlin, Guning memberitahu Ka bahwa dia berencana menyelidiki real estate Hongyun di kota Ge, dan dia tidak menyembunyikan dendamnya pada Hongyun. Ka tercengang setelah itu. Berapa usia Anda sekarang? Anda harus berusia kurang dari 20 tahun, dan Anda sudah mulai menjalankan bisnis? Sungguh sulit dipercaya. Kata Ka dengan takjub. Ka adalah seorang hacker ulung, tapi dia sama sekali tidak tahu cara menjalankan perusahaan, jadi dia mengagumi Guning. Tidak masalah.
Saya akan mengirimkan materinya kepada Anda setelah saya menginstalnya, kata K.